Kita sudah sering membahas soal tokusatsu plagiat atau rip-off dari berbagai negara berbeda sebelumnya, tapi tidak lengkap jika tidak membahas soal Godzilla yang mempengaruhi industri perfilman dunia sekaligus melahirkan genre tokusatsu sampai hari ini. Namun karena kesuksesan Godzilla yang sangat luar biasa itulah, bahkan juga menghasilkan keuntungan berupa uang yang sangat luar biasa besar, membuat rumah produksi lain juga ingin mendulang suksesan Godzilla dengan cara mereka sendiri, termasuk membuat duplikat dari kaiju legendaris yang dimaksud. Dalam episode kali ini, kita akan mengulas beberapa film plagiat dari berbagai negara yang mencoba mengadopsi DNA atau formulasi Godzilla dalam film garapannya. Sayangnya, beberapa yang akan kita sebutkan ini justru tidak mendapat tanggapan positif dari pemirsannya, sehingga tak jarang menjadi bahan tertawaan dunia internasional. Mau tahu apa saja? Mari kita simak 7 film plagiat Godzilla paling memalukan versi Tokuvex Indonesia. The Giant Claw. Jika Godzilla awalnya merupakan film yang menyindir soal senjata nuklir Amerika Serikat, namun itu justru menginspirasi Amerika untuk membuat semacam tandingannya, yakni film berjudul The Giant Claw yang menampilkan monster burung raksasa bernama Larkarkane. Film ini diproduksi dan disiarkan pada tahun 1957 oleh Columbia Pictures, menjadikannya sebagai film yang diproduksi dengan sangat serius pada saat itu. Plotnya juga nyaris sama dengan Godzilla, di mana monster Larkarkane merupakan makhluk raksasa yang terbangkit secara tidak sengaja. Bedanya di sini, ada unsur alien atau makhluk ekstraterestrial, karena burung ini merupakan makhluk yang berasal dari galaksi lain, yang tidak sengaja ditemukan setelah seorang pilot mengalami kecelakaan sesaat setelah diserang oleh objek tidak dikenal. Namun tidak seperti King Kong yang diproduksi oleh Universal Pictures yang dikenal dengan teknik stop motionnya, karena The Giant Claw lebih memilih untuk menggunakan practical effect ala Toho, yakni miniatur atau setting kota dan juga properti monster yang dikreasikan layaknya film Godzilla. Namun tetap saja, film ini menghabiskan anggaran sekitar $500.000 yang dinilai terlalu mahal untuk sebuah produksi film pada era itu. Sayangnya, film ini tidak begitu mendapat perhatian khusus dan cenderung ditertawakan oleh fans Godzilla di Amerika karena menganggap bahwa ini hanyalah tiruan dari konsep Godzilla semata. The Giant Behemoth. Dan yang satu ini merupakan produksi kerjasama antara Inggris dan juga Amerika, di mana The Giant Behemoth merupakan film produksi Artillus Aliens pada tahun 1959. Bahkan sebagian besar adegannya diambil di London, sementara penggarapan adegan monsternya dilakukan di Los Angeles Studio menggunakan stop motion teknik yang seakan-akan mengacak-acak kota London. Uniknya, karena monster yang disebut sebagai Paleosaurus ini terbangkit akibat sebuah uji coba nuklir, maka terdengar sangat familiar kan? Karena konsep itu jelas sekali meniru film Godzilla yang paling pertama, bahkan bisa menembakkan nafas nuklir layaknya King of the Monster tersebut, serta ditambah lagi dengan kemampuan untuk menghantarkan energi listrik dari tubuhnya. Hanya saja monster Paleosaurus memang tidak sekeren Godzilla secara bentukan dan juga lain-lain sebagainya. Keidentikan konsep dan juga cerita The Giant Behemoth dengan Godzilla memberikan tanggapan negatif dari fans-fans di berbagai negara. Bahkan tidak sedikit penonton yang menilai bahwa ini hanyalah film Godzilla yang diganti judul dan di-syuting ulang secara tidak resmi. Tapi penilaian negatif tersebut hanya datang pada masa sekarang-sekarang ini, sebab pada masa penayangannya dulu, The Giant Behemoth dianggap sebagai sebuah hiburan yang menyenangkan buat para audiens di Inggris. Reptilicus. Bergeser sedikit ke negara Denmark, di mana ini juga merupakan film kaiju yang juga bekerja sama dengan Amerika Serikat. Film berjudul Reptilicus ini diproduksi oleh Cinemagic dan juga Saga Studio pada tahun 1961. Film ini menggunakan teknik tradisional seperti Godzilla, yakni set miniatur perkotaan dan juga properti monster yang terinspirasi dari Toho Company di Jepang, alih-alih menggunakan stop motion yang populer pada saat itu. Hampir sama seperti Godzilla juga,
karena ini menceritakan seekor reptil prasejarah berukuran raksasa yang terkubur dan kemudian terbangkit di era modern. Kisahnya dimulai dengan penemuan bagian ekor reptil raksasa itu di sebuah area tambang di pedesaan Denmark yang kemudian dibawa ke sebuah laboratorium untuk diteliti lebih lanjut. Akan tetapi sayangnya, ekor dari monster ini kemudian beregenerasi dan menumbuhkan seluruh bagian tubuhnya yang lain sampai akhirnya terlepas dan mengamuk di area perkotaan Copenhagen. Lepas dari kualitasnya yang kurang begitu mendukung, film ini mengalami masalah yang aneh sebab disutradarai oleh dua sutradara yang berbeda, yakni dari Amerika dan juga Denmark. Sebab meskipun memiliki alur cerita yang identik, set dan lokasi yang juga identik, bahkan pemeran dan juga kru yang sama, Reptilicus seolah menjadi dua film berbeda karena digarap dan didistribusikan dalam dua negara oleh dua sutradara yang berbeda tadi. Semprol. Gorgo kembali lagi ke Inggris sebab ada lagi film yang mirip sekali dengan Godzilla yang diproduksi oleh King Brother Production pada tahun 1961. Bahkan awalnya, film ini dimaksudkan sebagai inspirasi sekaligus penghormatan buat Godzilla franchise dengan membuat settingnya berada di Jepang. Walaupun kemudian ide tersebut diubah dan membuat setting ceritanya berada di Inggris saja. Ceritanya bahkan berkutat tentang penemuan makhluk raksasa misterius oleh sekelompok nelayan pencari mutiara di dasar lautan. Sampai monster prasejarah itu dibawa ke London dan seketika terbangkit lalu mengamuk pada seisi kota. Terdengar standar untuk sebuah film kaiju pada saat itu, bahkan cukup mirip dengan film Godzilla paling pertama jika dinilai secara pendekatan konsep dan juga cerita. Namun sayangnya, ulasan dari Kensington News dan juga West London Times menyebutkan bahwa Gorgo merupakan terobosan film kaiju yang menyedihkan, bukan dari kualitas, karena meskipun special effect dan musiknya sangat meyakinkan, namun sulit untuk melepaskan bayangan Godzilla saat menonton film tersebut. Bahkan meskipun potensial secara plot, film ini tidak menghadirkan pesan moral atau pembelajaran apapun buat penonton. Tidak seperti Godzilla dengan pesan anti senjata nuklirnya tersebut. Yonggari masuk ke tetangganya Jepang, yakni Korea Selatan, karena di sana ada film tiruan Godzilla yang cukup terkenal, ya paling tidak di negaranya sendiri. Yonggari merupakan tokusatsu bergenre kaiju yang diproduksi oleh Kyokdong Entertainment Company asal Korea Selatan pada tahun 1967 dan bekerja sama dengan Toei Company asal Jepang sebagai distributor dan juga perancang special effect-nya. Percaya dengan apa yang barusan kamu dengar? Kreator Kamen Rider dan Super Sentai pernah bekerja sama untuk membuat film plagiat Godzilla dengan Korea Selatan. Ya, mungkin ini termasuk aib bagi Toei Company di masa lalu mereka. Cerita dan konsepnya pun hampir sama, yakni monster raksasa prasejarah yang terbangkit akibat radiasi nuklir yang disebabkan oleh uji coba senjata di wilayah Timur Tengah. Kejadian tersebut mengakibatkan lempeng bumi mengalami pergeseran dan membuat gempa yang kemudian memicu kebangkitan monster yang bernama Yonggari tersebut. Meskipun dalam penulisan naskah awalnya, Yonggari dimaksudkan sebagai organisme bersel satu yang berasal dari luar angkasa, yang kemudian bermutasi menjadi monster setelah terpapar radiasi nuklir. Namun ide original itu diganti menjadi mirip-mirip seperti Godzilla yang seakan mengarah pada plagiarisme. Namun pada tahun 1999, sutradara yang bernama Sim Hyung-rae membuat sebuah remake dari film tersebut yang berjudul Yonggari. Hanya saja dimainkan oleh aktor dan aktris Amerika dengan CGI yang jauh dari kata mengagumkan. Pulgasari. Ini sebenarnya pernah kita bahas beberapa tahun kemarin, di mana ternyata negara separah Korea Utara pun pernah membuat versi tandingan dari Godzilla, yakni pada tahun 1985. Dengan judul Pulgasari, film ini sebenarnya merupakan remake dari film kaiju asal Korea Selatan yang berjudul Bulgasari pada tahun 1962, yang berasal dari legenda rakyat di dataran Korea tentunya. Dan tentu saja, film ini bukan dibuat dengan kreativitas asli orang Korea Utara sendiri, melainkan ada keterlibatan dari Korea Selatan bahkan Jepang, walaupun dengan cara yang tidak menyenangkan. Karena untuk memproduksi film Pulgasari, Kim Jong-il yang pada saat itu menjadi leader Korea Utara melakukan penculikan terhadap seorang sutradara asal Korea Selatan yang bernama Shin Sang-ok.
yang dipaksa untuk membuat film bertema kaiju dengan latar abad pertengahan di Korea. Dan dengan budget sebesar 3 juta US dollar, Pulgasari adalah film termahal yang pernah dibuat oleh Korea Utara bahkan sampai hari ini. Dan hasilnya, film ini bercerita tentang seorang putri seorang pandai besi yang menghidupkan monster bertubuh logam yang bertanduk seperti kerbau untuk mengalahkan monarki kerajaan yang sangat bejat. Dan kisah tersebut memang ditulis oleh Shin Sang-ok sebagai sindiran tersembunyi yang ia tujukan pada pemerintahan Korea Utara, walaupun tanpa disadari oleh otoritas negara tersebut. Meskipun hasilnya memang tidak buruk-buruk amat secara kualitas, namun tujuan pembuatan film ini yang dimaksudkan sebagai tandingan bagi Godzilla, serta perilaku otoritas Korea Utara atas penculikan sutradara Shin Sang-ok tersebut, membuat film ini menjadi film kaiju dengan produksi yang paling memalukan dalam sejarah. Galgamet. Dan yang terakhir sejauh ini adalah sesuatu yang mungkin bisa membuat kamu geleng-geleng kepala karenanya, sebab film Amerika yang berjudul Galgamet ini merupakan hasil inspirasi dari Pulgasari yang barusan kita bahas di segmen sebelumnya. Percaya gak sih? Film yang dibuat dengan upaya penculikan sutradara tersebut berhasil menginspirasi Amerika untuk membuat reboot atau remake-nya. Galgamet sendiri diproduksi oleh Shin Communication dan didistribusikan pada tahun 1996 oleh Galaxy International Releasing. Ceritanya juga sama-sama berlatar pada abad pertengahan. Hanya saja untuk Galgamet ini, ia berlatar di kerajaan fiktif di Eropa, bahkan lokasi syutingnya berada di Rumania. Bahkan juga karena ini terinspirasi dari kisah Pulgasari, isinya juga berkisah tentang perlawanan rakyat terhadap kekaisaran yang sangat diktatorial dengan menggunakan monster raksasa yang dibangkitkan untuk menggulingkan pemerintahan zolim tersebut. Namun special effects serta segala properti set yang ada di film ini mungkin terlalu buruk untuk sebuah film kaiju, terutama untuk yang diproduksi pada tahun 90-an pertengahan. Ya maklum, meskipun ini diproduksi oleh orang Amerika, namun studio pengerjaan film yang satu ini memang termasuk murahan dan bukan skala profesional. Jadi wajar saja kalau banyak fans Godzilla di Amerika sendiri yang menertawakan film Galgamet sebagai plagiat Godzilla. Dan melihat kenyataan tersebut, meskipun ini merupakan film hasil remake dari Pulgasari, nyatanya Galgamet bukan sebuah prestasi yang menyenangkan buat mereka. Sekian dari Tokufex Indonesia. Jangan lupa tonton video-video Tokufex lainnya, like, komen, dan juga share ke media sosial kamu. Akhir kata, salam Tokufex Indonesia.